Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil laporan makalah kami yang berjudul Pengawasan dan Pengendalian. Di sini saya sendiri, Anna Rahmadani Bintang, beserta rekan-rekan saya yaitu Catherine Bernadetta Manik, Winnie Rahmayani, dan Yolanda Panggabean. Yang pertama, dasar-dasar proses pengawasan. Adapun kasus-kasus yang sering terjadi dalam banyak organisasi yaitu tidak diselesaikannya suatu penugasan, tidak ditepatinya waktu penyelesaian atau deadline, suatu anggaran yang berlebihan, dan kegiatan-kegiatan lain yang menyimpang dari rencana. Ada banyak sebutan bagi fungsi pengawasan atau controlling, yaitu evaluating, appraising, atau correcting. Sebutan controlling lebih banyak digunakan karena lebih mengandung konotasi yang mencakup penetapan standar, pengukuran kegiatan, dan pengambilan tindakan korektif. Adapun pengertian dari pengawasan yaitu, pengawasan bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin di dalam mencapai tujuan. Adapun pengertian pengawasan menurut para ahli yaitu yang pertama menurut George R. Terry tahun 2006 halaman 395 yang menyatakan bahwa pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya itu mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua menurut Robin dalam Suganda tahun 1999 halaman 150 yang menyatakan bahwa pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seseorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Yang ketiga Kertonegoro tahun 1998 halaman 163 yang menyatakan bahwa pengawasan itu proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya. Dan yang terakhir menurut Terry dalam Sujamto tahun 1986 halaman 17 yang menyatakan bahwa pengawasan itu untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasannya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin agar hasil sesuai dengan rencana. Adapun kesimpulan yang kami ambil yaitu, pengawasan merupakan suatu usaha sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan tujuan dengan tujuan-tujuan perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang diperlukan. Ada beberapa tipe pengawasan menurut Donnelly et al. Dalam Juhat 1996 halaman 302. Yang pertama, pengawasan pendahuluan. Pengawasan pendahuluan atau free forward controls. Pengawasan pendahuluan ini atau sering disebut dengan steering controls dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan dan kemungkinan koreksi dibuat sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Yang kedua, pengawasan pada saat kerja berlangsung. Pengawasan yang dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan atau concurrent control. Pengawasan ini sering disebut pengawasan ya or tidak screening control atau berhenti terus dilakukan selama suatu kegiatan berlangsung. Yang ketiga ada feedback. Pengawasan feedback yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar. Adapun tujuan dari fungsi pengawasan ada 4 yaitu adaptasi lingkungan, yang kedua meminimalkan kegagalan, yang ketiga meminimumkan biaya, dan yang terakhir mengantisipasi kompleksitas dari organisasi.
Ada beberapa tahap-tahap proses pengawasan, yaitu yang pertama menetapkan standar pelaksanaan, sehingga dalam melakukan pengawasan manajer mempunyai standar yang jelas. Kedua, penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan. Mengukur kinerja pegawai, sejauh mana pegawai dapat menerapkan perencanaan yang telah dibuat atau ditetapkan perusahaan sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan secara optimal. Yang ketiga, pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisa penyimpangan-penyimpangan. Dan yang terakhir, pengambilan tindakan koreksi, melakukan perbaikan jika tidak ditemukan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Adapun pentingnya pengawasan itu, suatu organisasi akan berjalan terus dan semakin kompleks dari waktu ke waktu. Banyaknya orang yang berbuat kesalahan dan guna mengevaluasi atas hasil kegiatan yang telah dilakukan. Inilah yang membuat fungsi pengawasan semakin penting dalam setiap organisasi. Tanpa adanya pengawasan yang baik, tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasinya itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Adapun beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting, yaitu yang pertama, perubahan lingkungan organisasi berbagai. Perubahan lingkungan organisasi terjadi terus-menerus dan tidak dapat dihindari, seperti munculnya inovasi produk dan pesaing baru, ditemukannya bahan baku baru dan sebagainya. Melalui fungsi pengawasannya, manajer mendeteksi perubahan yang berpengaruh pada barang dan jasa organisasi sehingga mampu menghadapi tantangan atau memanfaatkan kesempatan yang diciptakan perubahan yang terjadi. Yang kedua, peningkatan kompleksitas organisasi. Semakin besar organisasi, maka semakin memerlukan pengawasan yang lebih formal dan hati-hati. Berbagai jenis produk harus diawasi untuk menjamin kualitas dan profitabilitas tetap terjaga. Semuanya memerlukan pelaksanaan fungsi pengawasan dengan efektif dan efisien. Yang ketiga, meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan. Bila para bawahan tidak membuat kesalahan, manajer dapat secara sederhana melakukan fungsi pengawasan. Tetapi kebanyakan anggota organisasi sering membuat kesalahan. Sistem pengawasan memungkinkan manajer mendeteksi kesalahan tersebut sebelum menjadi kritis. Yang keempat, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang. Bila manajer mendelegasikan wewenang kepada bawahannya, tanggung jawab atasan itu sendiri tidak berkurang. Satu-satunya cara manajer dapat menentukan apakah bawahan telah melakukan tugasnya adalah dengan mengimplementasikan sistem pengawasan. Yang kelima, komunikasi. Dan yang terakhir, menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. Langkah terakhir adalah perbandingan petunjuk dengan standar, penentuan apakah tindakan koreksi perlu diambil, dan kemudian pengembalian tindakan. Adapun perancangan proses pengawasan itu yaitu hal yang penting dalam menjalankan kegiatan organisasi. Oleh karena itu, setiap pimpinan harus dapat menjalankan fungsi pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen. Pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan organisasi akan memberikan implikasi terhadap pelaksanaan rencana, sehingga pelaksanaan rencana akan baik jika pengawasan dilakukan secara baik dan tujuan baru dapat diketahui tercapai dengan baik atau tidak setelah proses pengawasan dilakukan. Dengan demikian, peranan pengawasan sangat menentukan baik buruknya pelaksanaan suatu rencana. Mengenai pentingnya pelaksanaan pengawasan untuk mensukseskan rencana, menurut Winardi tahun 2000 di halaman 172 mengungkapkan bahwa pengawasan berarti membuat sesuatu terjadi sesuai dengan apa yang menurut rencana akan terjadi. Perencanaan dan pengawasan boleh dikatakan tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dan mereka ibarat kembar siam dalam bidang manajemen. Adapun bidang-bidang pengawasan strategik yaitu yang pertama, transaksi keuangan. Transaksi keuangan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama, analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Yang kedua, manajemen kas atau
cash management. Yang ketiga, pengelolaan biaya atau cost controlling. Adapun yang kedua yaitu hubungan manajer dan bawahan. Hubungan antara manajer dan bawahan juga harus baik dan terjaga. Sebisa mungkin ada hubungan dua arah antara manajer dan bawahan, bukan hubungan searah di mana manajer terus memberi perintah kepada bawahan tanpa mau mendengar keluhan dan perasaan bawahannya. Bila ada hubungan harmonis seperti keluarga dalam suatu perusahaan, maka akan tercapai tim kerja yang solid dan kuat dalam menjalankan perusahaan. Yang ketiga yaitu operasi-operasi produktif. Adapun alat bantu pengawasan manajerial yaitu yang pertama, manajemen pengecualian. Manajemen pengecualian yaitu teknik pengawasan yang memungkinkan hanya penyimpangan kecil antara yang direncanakan dan kinerja aktual yang mendapatkan perhatian dari wirausahaan. Manajemen pengecualian didasarkan pada prinsip pengecualian, prinsip manajemen yang muncul paling awal pada literatur manajemen. Prinsip pengecualian menyatakan bahwa bawahan menangani semua persoalan rutin organisasional, sementara wirausahaan menangani persoalan pengorganisasional non-rutin atau di luar kebiasaan. Yang kedua, manajemen information system, yaitu suatu metode informal pengadaan dan penyediaan bagi manajemen informasi yang diperlukan dengan akurat dan tepat waktu untuk membantu proses pembuatan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengawasan, dan operasional organisasi yang dilaksanakan secara efektif. Yang ketiga, analisa rasio, yaitu hubungan antara dua angka yang dihitung dengan membagi angka dengan angka lainnya. Analisa rasional yaitu proses menghasilkan informasi yang meringkas posisi finansial dari organisasi dengan menghitung rasio yang didasarkan pada berbagai ukuran finansial yang muncul pada neraca dan neraca rugi laba organisasi. Yang keempat, penganggaran anggaran dalam organisasi ialah rencana keuangan yang menguraikan bagaimana dana pada periode waktu tertentu akan dibelanjakan maupun bagaimana dana tersebut akan diperoleh. Anggaran juga merupakan laporan resmi mengenai sumber-sumber keuangan yang telah disediakan untuk membiayai pelaksanaan aktivitas tertentu dalam kurun waktu yang ditetapkan. Di samping sebagai rencana keuangan, anggaran juga merupakan alat pengawasan. Ada beberapa karakteristik pengawasan yang efektif. Yang pertama, akurat. Yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, terpusat pada titik-titik pengawasan strategik. Yang kelima, realistik secara ekonomis. Yang keenam, realistik secara organisasional. Yang ketujuh, terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi. Yang kedelapan, fleksibel. Dan yang kedelapan, bersifat sebagai penunjukan dan operasional. Yang kesembilan, diterima para anggota organisasi. Yang kedua, pengertian pengendalian. Pengendalian merupakan suatu proses pemantauan prestasi dan pengambilan tindakan untuk menjamin hasil yang diharapkan. Sedangkan proses pengendalian manajemen yaitu proses di mana manajer pada seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang mereka awasi mengimplementasikan strategi yang dimaksud. Proses pengendalian mengukur kemajuan ke arah tujuan dan memungkinkan manajer mendeteksi penyimpangan dari perencanaan tepat waktunya untuk mengambil tindakan perbaikan. Adapun langkah-langkah dalam proses pengendalian yaitu definisi menurut Molker membagi pengendalian dalam 4 langkah, yaitu yang pertama, penetapan standar dan metode untuk pengukuran prestasi. Langkah ini mencakup standar dan ukuran untuk segala hal. Yang kedua, pengukuran prestasi. Langkah ini merupakan proses yang berkesinambungan berulang-ulang dengan frekuensi yang aktual tergantung pada jenis aktivitas yang sedang diukur. Yang ketiga, membandingkan hasil-hasil yang telah diukur dengan target atau standar yang telah ditetapkan sebelumnya.
Jika prestasi sesuai dengan standar, manajer dapat mengasumsikan bahwa segala sesuatu yang telah berjalan secara terkendali. Ia tidak perlu ikut campur secara aktif dalam operasi organisasi. Yang keempat, mengambil tindakan perbaikan. Ini dilakukan jika prestasi turun di bawah standar dan analisis menunjukkan perlunya diambil tindakan. Tindakan perbaikan ini dapat berupa mengadakan perubahan terhadap satu atau lebih banyak aktivitas dalam operasi organisasi. Para manajer hanya memonitor prestasi kerja dan bukan melakukan pengendalian. Arti penting pengendalian yaitu tidaklah mungkin untuk membayangkan adanya perusahaan yang sama sekali tidak melakukan pengendalian dalam arti seluas-luasnya. Pengendalian itu perlu agar perusahaan dapat mencapai tujuannya. Adapun faktor-faktor yang menciptakan kebutuhan akan pengendalian yaitu yang pertama, perubahan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam lingkungan organisasi manapun. Melalui fungsi pengendalian, manajer mendeteksi perubahan yang mempengaruhi produk dan atau jasa perusahaan. Ia kemudian dapat mengambil tindakan untuk mengatasi ancaman atau memanfaatkan peluang yang muncul akibat perubahan tersebut. Yang kedua, kerumitan, yaitu yang menambah sifat kompleks organisasi zaman sekarang ialah desentralisasi. Desentralisasi dapat mempermudah usaha pengendalian organisasi karena operasi organisasi tidak perlu lagi dikontrol atau oleh kantor pusatnya. Yang ketiga, kesalahan. Tidak dapat dipungkiri sebagai manusia, anggota organisasi juga dapat membuat kesalahan. Dengan sistem pengendalian memungkinkan manajer untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan sebelum menjadi gawat. Yang keempat, delegasi, yaitu hal ini merupakan salah satu cara manajer untuk menentukan apakah bawahannya melaksanakan tugas yang didelegasikan kepadanya dengan menerapkan sistem pengendalian. Adapun elemen-elemen sistem pengendalian ada 4, yaitu pelacak atau detektor atau sensor, sebuah perangkat yang mengukur atau apa yang sebenarnya terjadi dalam proses yang sedang dikendalikan. Yang kedua, penaksir atau asesor, yaitu suatu perangkat yang menentukan signifikan dari peristiwa aktual dengan membandingkannya dengan beberapa standar atau ekspektasi dari yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga, efektor, yaitu suatu perangkat atau yang sering disebut feedback yang mengubah perilaku jika asesor mengindikasikan kebutuhan yang dipenuhi. Yang keempat, jaringan komunikasi, yaitu perangkat yang meneruskan informasi antara detektor dan asesor dan antara asesor dan efektor. Adapun metode pengendalian yaitu organisasi dewasa ini telah menjadi lebih cermat dan tidak lagi mudah sebagai diakibatkan oleh penggunaan komputer dalam pengolahan data. Kita menyadari bahwa pengendalian yang terlalu ketat akan merugikan baik bagi organisasi maupun individu dalam organisasi itu. Pengendalian yang memaksa para anggota organisasi tenggelam dalam tata cara resmi atau terlalu banyak membatasi berbagai perilaku dan mematikan motivasi, merintangi kreativitas dan akhirnya akan merusak pelaksanaan tugas dalam organisasi. Karena organisasi, orang-orang, lingkungan, dan teknologi terus mengalami perubahan. Sistem pengendalian yang efektif membutuhkan peninjauan kembali dan perubahan yang berkesinambungan. Sebagai contoh, bila sebuah divisi produksi mempekerjakan individu yang relatif tidak memiliki keterampilan dan tidak berminat akan pekerjaannya, maka sistem pengendalian mungkin memerlukan sering diadakannya pemeriksaan mutu dan produktivitas yang terinci. Akan tetapi, jika perusahaan bermaksud untuk memproduksi produk atau jasa yang sama di lokasi yang lain dengan karyawan yang lebih terampil dan tertarik akan pekerjaannya, maka sistem pengendaliannya mungkin membutuhkan lebih sedikit tempat-tempat pengukuran dan para karyawannya dapat diberikan otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar untuk memantau dan memperbaiki prestasi kerjanya. Adapun jenis-jenis metode pengendalian ada 4, yaitu yang pertama pengendalian pra-tindakan.
Pengendalian ini memastikan bahwa sebelum suatu tindakan diambil, maka sumber daya manusia, bahan, dan keuangan yang diperlukan telah dianggarkan. Yang kedua, pengendalian kemudi atau pengendalian umpan yang ke depan, yaitu untuk mendeteksi penyimpangan-penyimpangan dari standar atau tujuan tertentu dan memungkinkan tindakan perbaikan diambil sebelum suatu urutan tertentu dirampungkan. Yang ketiga, pengendalian penyaringan, yaitu suatu proses di mana aspek-aspek spesifik dari suatu prosedur harus disetujui atau syarat tertentu harus dipenuhi sebelum kegiatan dapat dilanjutkan. Pengendalian penyaringan menjadi sangat berguna sebagai alat pengecekan ulang. Yang keempat, ada pengendalian purna, yaitu tindakan mengukur hasil-hasil dari suatu tindakan yang telah dirampungkan. Adapun karakteristik sistem pengendalian efektif, yaitu sistem pengendalian yang dapat dihandalkan dan yang efektif mempunyai karakteristik tertentu yang sama. Arti penting relatif dan karakteristik tersebut akan berbeda-beda menurut keadaan masing-masing, tetapi sebagian besar sistem pengendalian diperkuat oleh kehadirannya. Akurat. Informasi tentang hasil prestasi harus akurat. Tepat waktu, informasi harus dikumpulkan, diarahkan, dan segera dievaluasi jika hendak diambil tindakan tepat pada waktunya untuk menghasilkan perbaikan objektif dan komprehensif. Informasi dalam sistem pengendalian harus dapat dipahami dan dianggap objektif dan oleh individu yang menggunakannya. Dipusatkan pada tempat-tempat pengendalian strategik, sistem pengendalian sebaiknya dipusatkan pada bidang-bidang yang paling banyak akan terjadi penyimpangan dari standar atau yang akan menimbulkan kerugian paling besar. Dari segi ekonomi realistis, biaya untuk mengimplementasikan sistem pengendaliannya sebaiknya lebih sedikit atau maksimal sama dengan keuntungan yang diperoleh dari sistem itu. Adapun masalah dalam penetapan sistem pengendalian efektif yaitu ada 3. Yang pertama, faktor-faktor yang dengan mudah diukur terlalu banyak dititik beratkan, sementara hal-hal yang sulit diukur tidak diberi perhatian yang cukup. Yang kedua, adanya faktor-faktor jangka pendek mungkin terlalu berlebihan ditekankan dengan mengorbankan faktor-faktor jangka panjang. Yang ketiga, sistem pengendalian mungkin tidak disesuaikan untuk mencerminkan pergeseran dalam arti penting berbagai aktivitas dan tujuan di kemudian hari. Sekian hasil diskusi kami. Bila ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.